Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat. Pada pertemuan hari ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 3, muatan pelajaran PPKN. Hari ini kita masih membahas materi tentang pelaksanaan hak dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Tujuan setelah kita membahas materi pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan dan memahami pelaksanaan hak dan kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hak dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Artinya, untuk dapat menikmati hak hidup di lingkungan yang bersih dan sehat, maka ada kewajiban yang harus dipenuhi dengan penuh rasa tanggung jawab, yaitu menjaga agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Hak masyarakat terhadap lingkungan. Alam sudah banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Setiap warga negara pasti menginginkan lingkungan yang baik dan sehat. Berkaitan dengan hak masyarakat terhadap lingkungan, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. Jika setiap warga negara dapat menjaga kelestarian lingkungan, kita tentu akan dapat menikmati suasana lingkungan yang bersih dan sehat. Melaksanakan kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan artinya kita telah memberikan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk bisa menikmati lingkungan seperti yang kita nikmati dan rasakan saat ini. Terjadinya kerusakan lingkungan menyebabkan lingkungan menjadi kurang sesuai untuk mendukung kelangsungan kehidupan manusia. Kerusakan pada lingkungan ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor alam dan manusia. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa contoh penyebab terjadinya kerusakan pada lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat faktor alam. Yang pertama ada gunung meletus. Letusan gunung berapi yang melepaskan material padat seperti batu, kerikil, dan pasir dapat merusak lingkungan pertanian, hutan, dan perkebunan, serta abu yang dapat mencemari udara. Yang kedua, gempa bumi, yang dapat menyebabkan terjadinya longsor, hancurnya bangunan, dan rusaknya sarana prasarana umum. Ketiga, ada banjir akibat bendungan yang jebol. Kapasitas air yang berlebih pada bendungan dapat mengakibatkan jebolnya tanggul penahan, sehingga hal ini berpotensi menjadi sumber terjadinya bencana banjir yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan di sekitar bendungan. Dan contoh terakhir adalah tsunami yang dapat mengakibatkan kerusakan bangunan, lahan pertanian, dan perikanan, serta menghambat perekonomian. Selain akibat faktor alam, kerusakan lingkungan juga bisa diakibatkan karena faktor manusia. Berikut beberapa contoh di antaranya. Pertama, kerusakan hutan akibat penebangan liar yang dapat menyebabkan bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan di saat musim kemarau. Kedua, rusaknya lingkungan akibat sampah di sungai yang membuat aliran sungai menjadi terhambat sehingga bisa menimbulkan banjir dan bau yang tidak sedap. Ketiga, pencemaran air yang ditimbulkan dari pembuangan limbah pabrik dan rumah tangga. Dan contoh yang keempat, pencemaran udara yang diakibatkan dari gas atau asap pembuangan pabrik dan kendaraan bermotor.
Anak-anak hebat, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan? Berikut adalah contoh upaya yang bisa kalian lakukan. 1. Melakukan reboisasi dan penghijauan. Mengurangi penggunaan plastik, tidak membuang sampah di sungai dan di laut, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dan tidak membakar sampah. Anak-anak hebat, selanjutnya mari kita menganalisis hak dan kewajiban masyarakat melalui sajian gambar berikut ini. Pada gambar pertama ini, kita bisa mendeskripsikan sebuah sungai yang penuh dengan sampah, air sungai yang berwarna gelap dan juga kotor, serta terlihat aliran sungai yang tersendat alirannya akibat terhalang sampah. Dengan melihat kondisi seperti ini, ada hak masyarakat yang tidak terpenuhi, yaitu hak untuk mendapatkan air dan lingkungan yang bersih. Bagaimana cara agar hak masyarakat bisa terpenuhi? Caranya bisa dilakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan ke sungai dan membersihkan sampah yang menghambat aliran sungai. Pada gambar yang kedua ini, dideskripsikan sebuah kondisi di mana kendaraan bermotor mengeluarkan banyak asap yang membuat udara menjadi kotor dan tercemar. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi dari keadaan ini adalah ketersediaan udara yang bersih dan segar. Cara yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi, menggunakan kendaraan layak jalan dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Gambar berikutnya mendeskripsikan terjadinya pencemaran di sungai akibat sampah rumah tangga dan limbah industri yang dibuang ke sungai. Adapun hak masyarakat yang tidak terpenuhi adalah mendapatkan kenyamanan dan kebersihan lingkungan. Cara yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi, mengolah sampah dengan benar dan tidak membuang sampah ke sungai. Dan gambar yang terakhir mendeskripsikan penebangan hutan secara liar. Kondisi ini dapat menyebabkan hak hidup di lingkungan yang asri, sehat dan nyaman, menikmati sumber daya alam bagi masyarakat menjadi tidak terpenuhi. Cara yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi adalah dengan menerapkan sistem tebang pilih tanaman dan melakukan penghijauan serta reboisasi. Anak-anak hebat, selanjutnya mari kita bahas tentang peran menjaga kelestarian alam berdasarkan mata pencaharian. Apapun pekerjaan yang dilakukan masyarakat akan melakukan interaksi dengan lingkungan di sekitar mereka bekerja. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap masyarakat untuk turut menjaga kelestarian alam agar dapat bekerja dengan baik dan nyaman. Contoh peran menjaga kelestarian alam berdasarkan mata pencaharian. 1. Petani. Petani memanfaatkan lahan pertanian sebaiknya tidak menggunakan pestisida atau bahan kimia, tapi memanfaatkan pupuk organik, menjaga kelestarian sungai untuk irigasi, dan tidak membuang sampah plastik di sungai. 2. Nelayan. Nelayan memanfaatkan kekayaan ikan yang terdapat di laut. Sebaiknya nelayan tidak menggunakan pukat harimau ataupun bahan peledak dalam menangkap ikan. Dan hendaknya nelayan menggalakkan penanaman pohon, terutama jenis pohon yang akarnya kuat dan dapat menyerap air di sekitar pesisir pantai. 3. Berkebun atau bercocok tanam. Berkebun atau bercocok tanam memanfaatkan lahan perkebunan. Dalam kegiatan berkebun, sebaiknya tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya, agar kesuburan tanah tetap terjaga dan tidak membuang sampah serta limbah ke aliran sungai. Itulah pembahasan kita hari ini. Selanjutnya, sebagai bahan evaluasi, kerjakan soal-soal berikut ini. Kerjakan dengan teliti dan penuh rasa tanggung jawab. Sampai jumpa dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.